Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Nasution, asal Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Berikutnya yaitu pimpinan OJK. Pimpinan tertinggi OJK yaitu Dewan Komisioner bersifat kolektif dan kolegial. Adapun kepala eksekutifnya yaitu anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan kepada Dewan Komisioner. Berikutnya yaitu tujuan OJK. Tujuannya antara lain yaitu dalam keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berikutnya, agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Berikutnya, agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Berikutnya yaitu fungsi OJK. Berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berikutnya yaitu wewenang OJK. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan keuangan atau bank. 1. Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank. Adapun antara lain yaitu sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas bidang jasa. Berikutnya yaitu wewenang OJK dalam hal pengaturan. Dalam hal ini, menetapkan peraturan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, menetapkan peraturan Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan tata cara penerapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, menetapkan peraturan tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola dan memelihara, serta menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir yaitu menetapkan peraturan tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Berikutnya, selain pengaturan ada pengawasan. Adapun wewenang OJK dalam hal pengawasan ini yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan kepala eksekutif, melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap LJK, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan dalam Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada LJK. Berikutnya melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak pelanggar Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, dan yang terakhir memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektif pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar,
persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan menetapkan pembubaran, serta penetapan lainnya. Berikutnya, lembaga jasa keuangan. Contoh lembaga jasa keuangan yaitu ada 4. Yang pertama ada asuransi, yang kedua pegadaian, yang ketiga dana pensiun, dan yang keempat adalah leasing. Yang terakhir yaitu pelayanan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen. Ada 2 poin, yaitu yang pertama pencegahan kerugian konsumen. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. 2. Meminta LJK menghentikan kegiatan apabila berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Poin kedua yaitu pelayanan pengaduan konsumen. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK. Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan pelaku di LJK. Yang terakhir atau ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Baiklah, sekianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.